Oke, sekarang kita akan mulai masuk ke materi konsul sisapnya ya. Pertama, kita akan belajar bagaimana membuat project baru konsul. Pastikan Anda sudah menginstal editornya ya. Saya di sini akan menggunakan Visual Studio 2012. Ya, Anda sudah install misalkan, tinggal dijalankan Visual Studio-nya. Ya. Nah, jalankan. Contohnya seperti ini ya. Jadi inilah tampilan jendela dari Visual Studio 2012 versi Ultimate. Ini sudah cukup ya untuk mengerjakan project konsol. Nah, kalau kalian punya versi paling baru yaitu 2019 ya alhamdulillah tidak masalah. Karena yang kita pelajari tidak yang dalam-dalam ya, hanya bagaimana cara kita untuk lebih mengerti tentang logika, itu saja, logika pemrograman. Nah, kalau jendela ini sudah Anda berhasil buka, jalankan, tampilannya seperti ini, maka Anda pilih New Project. Ya, New Project. Nah, di New Project ini pastikan Anda punya menu namanya Visual Sisap. Ini berdasarkan dari pilihan instalasi yang kalian lakukan. Jadi kalau proses instalasinya kalian tidak memilih komponen atau aplikasi sisap, ya nanti di sini tidak akan muncul. Nah, kalau sudah muncul ini, perhatikan di sini. Inilah pilihan-pilihan project yang bisa dibuat menggunakan bahasa sisap. Nah, karena kita pengen belajar tentang konsul, ya dipilihnya adalah konsul application. Kalau kalian pengen membuat aplikasi desktop, Anda bisa memilih Windows Form Application. Seperti itu ya. Kalau kalian pengen membuat web, bahasanya menggunakan sisap, Anda bisa menggunakan ASP ini. Bisa. Dan banyak hal yang bisa dilakukan dengan bahasa ini. Banyak sekali ya template project yang bisa kalian pilih. Oke, kita fokus ke konsol application. Ini dipilih, disorot saja, jangan di double klik. Kemudian di bagian name ini kalian ganti, kalian rename. Di rename apa Pak? Ya silahkan bebas. Kalian pengen namai apa? Contohnya misalkan saya pengen mengerjakan project tentang data buku. Atau namanya adalah project saya. Ya, apa Pak? Project saya. Di spasi Pak? Boleh, boleh. Di underscore boleh. Atau projectku. Boleh. Nama yang lebih keren lagi, langsung ke nama project yang akan dikerjakan, misalkan perpustakaan. Boleh. Apapun lah namanya di sini. Ya. Kemudian kalau sudah yakin pengen mengerjakan apa, nama projectnya apa, location sekarang. Anda akan menyimpan projectnya di mana. Ya, nah ini silakan Anda browse, pastikan lokasinya betul. Ya, contohnya misalkan saya simpan ke drive D. Drive D ada folder IK3. Maka Anda pilih select folder ini. Ini folder induk ya. Kemudian biar projectnya tidak nyebar, filenya tidak nyebar, maka aktifkan ini, create directory for solution. Fungsinya apa? Nanti di dalam folder IK3 itu akan dibuatkan folder lagi, ya, folder project, ya, folder projectnya. Jadi kalau IK3, folder IK3 itu folder dasarnya, folder induknya, maka dengan mengaktifkan create directory for solution itu dia akan menciptakan subfolder di dalamnya IK3 tadi. Yang khusus untuk project ini gitu. Jadi nanti isinya file-filenya tidak nyebar, berada di situ. Ya, kemudian silakan Anda oke. Ya,
Nah, oke. Maka prosesnya akan berjalan. Nah, inilah keuntungan dari menggunakan Visual Studio yang lengkap. Jadi alur-alur pembuatan proyek baru itu akan kita dapatkan secara mudah. Tapi kalau kalian menggunakan Visual Studio Code, itu nanti Anda harus lakukan dengan script, pembuatan foldernya, nama proyeknya, dan seterusnya itu bisa kalian buat, tapi secara scripting. Nah, misalkan Visual Studio-nya ini saya close. Terus bagaimana cara bukanya lagi proyek tadi? Kan proyeknya hanya satu kan? Untuk 6 tugas itu proyeknya hanya satu. Bagaimana cara bukanya? Ada beberapa cara. Cara pertama, Anda bisa double klik Visual Studio. Kemudian di sini ada region. Nah, region inilah isinya adalah nama-nama proyek yang sudah pernah Anda buat dan filenya ada di komputer ini. Tinggal Anda klik. Nah, maka akan langsung membuka lagi tampilan. Ya, tampilan dari scripting projectnya. Cara kedua, Anda bisa masuk ke foldernya. Cari foldernya. K3. Nah, di dalamnya kan tadi tercipta folder solution. Anda masuk lagi. Nah, silakan Anda double klik file solutionnya. Namanya sama dengan nama projectnya. Perpustakaan. Ini tipenya adalah Microsoft Visual Studio Solution. Ini Anda double klik. Secara otomatis Anda juga akan dibawa lagi masuk ke dalam jendela project terakhir yang kalian kerjakan. Ya. Kemudian di jendela ini apa saja yang bisa kita temui? Yang pertama adalah jendela script. Ini untuk menambah script-script baru. Ya. Nama file yang kita isi ini adalah program.cs. Ya, lokasinya ada di mana? Lokasinya ada di perpustakaan. Di sini ada program.cs. Jadi kita sedang membuka file ini sebenarnya. Ya, kita sedang membuka file ini. Nah, terus bagaimana cara saya melihat susunan file-file yang lain gitu. Maka Anda bisa memunculkan toolbar solution namanya. Anda masuk ke view, silakan Anda tampilkan Solution Explorer. Ini diaktifkan. Maka Anda akan bisa melihat ya apa saja file yang ada dalam proyek kita ini. Ya, yang sekarang aktif atau terbuka itu adalah file namanya program.cs. Ini ya, file ini. Jadi kalau Anda close, buka lagi gimana? Dari Solution Explorer, Anda tinggal double klik program.cs. Nah, seperti ini ya. Kemudian toolbook yang di samping kiri ini kalau diklik juga akan muncul, tapi tidak ada isinya. Kenapa tidak ada isinya? Karena kita tidak sedang membuat aplikasi desktop. Yang kita sedang buat adalah aplikasi konsol. Jadi tidak ada komponen yang bisa dimasukkan, di-include-kan, tidak ada. Ya, contohnya komponen misalkan saya pengen membuat tombol, itu tidak bisa. Ya, di konsol tidak bisa. Nanti tombol itu bisa Anda buat dengan tampilan. Ya, tampilan yang seolah-olah seperti tombol. Seperti itu ya. Oke. Terus kalau misalkan saya pengen mencoba jalannya aplikasi saya seperti apa? Nah, di sini cukup mudah ya. Tinggal Anda tekan tombol start. Ini ditekan secara otomatis. Nanti jendela dari projectnya akan jalan. Ya, jendela projectnya akan jalan. Loh, kok nggak kelihatan, Pak? Nah, kenapa nggak kelihatan? Sebenarnya kelihatan, tetapi langsung nutup. Nah, yang akan kita pelajari pertama adalah perintah untuk menahan. Ya, perintah untuk menahan agar jendela output aplikasi ini, hasil dari program ini itu tidak langsung nutup setelah muncul. Jadi ditahan dulu. Perintahnya apa? Terus diketik di mana? Ya, perhatikan jendela ini ya. Di sini ada beberapa area. Ya, ada beberapa area, perhatikan. Yang paling atas ini
ini adalah area reference namanya. Reference itu dipakai untuk memanggil library. Jadi using system itu berarti kita menggunakan library system. Using system.collection.generic itu berarti saya menggunakan library system. Di dalamnya library system ada library sub library namanya collection. Di dalam collection ada sub lagi namanya generic. Seperti itu dan seterusnya. Nah, isinya library itu adalah perintah-perintah yang bisa kita panggil, yang bisa kita gunakan. Jadi kalau sampai using ini Anda matikan, maka perintah-perintah yang kita buat itu nanti tidak jalan. Karena dia tidak punya sumber, gitu ya. Jadi library itu semacam sumbernya. Yang nanti perintah-perintah itu tersimpan di sana dan bisa kita pakai. Kemudian di bawahnya ini ada namespace. Namespace ini adalah area besar dari project. Jadi area besar ini biasanya adalah nama dari solutionnya, nama dari projectnya. Ya, jadi sekarang saya sedang berada dalam area perpustakaan, maksudnya project perpustakaan. Kemudian di namespace ini areanya dibatasi ya oleh kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah, ini berarti wilayahnya, wilayah dari namespace tadi. Nah, di dalam wilayah namespace itu isinya apa? Isinya adalah kelas-kelas program. Jadi yang pertama kita dapat adalah kelas namanya program. Ya, areanya dari sini sampai sini. Di dalam kelas program itu ada namanya adalah void. Void ini adalah prosedur di mana nanti kita bisa mengetikkan perintah program. Dan prosedur yang paling dasar itu namanya main. Ya, atau void yang paling dasar itu namanya main. Ya, prosedur ini tidak boleh dihapus. Nanti kalau Anda hapus, proyeknya tidak bisa di running, ya, tidak bisa dijalankan. Ya, terus script itu kalau mau dikerjakan di mana? Ya di dalamnya area ini. Berarti area ini kita luas. Ya, kita bisa melakukan scripting ya di mana? Di dalamnya sini. Dari sini sampai sini. Atau berada di dalamnya kelas. Sini ya. Atau di bawahnya sini. Jadi kita bisa melakukan scripting di sini, di dalamnya sini, di bawahnya sini bisa. Ya, contohnya tadi saya ingin membuat script untuk menahan jendela. Menahan jendela itu perintahnya disebut dengan konsol. Ya, ini cara nge-script, perhatikan ya. Jadi saya perintahkan awalnya pasti ada kata konsol, konsol. Belum lengkap itu langsung saya enter, bisa ya. Enter dot. Nah, itu kita punya semacam bantuan. Nah, bantuan perintah-perintah ini tersimpan dalam library, sebenarnya seperti itu. Nah, ini saya panah bawah, saya enter. Ya, kurung buka, kurung tutup. Jangan lupa di dalam pemrograman C, C++, C Sharp itu setiap perintah harus diakhiri dengan titik koma. Jadi kalau perintah belum Anda akhiri dengan titik koma, berarti artinya perintah itu belum selesai. Masih ada lanjutannya mungkin. Ya, tapi kalau sudah Anda titik koma, itu berarti perintahnya selesai. Apa itu perintah console.readline? Perintah console.readline fungsinya ya, untuk menahan jendela output. Ya, jadi jendela output itu tidak langsung keluar, tidak langsung nutup, tapi dia ditahan dulu beberapa saat sampai apa? Sampai user menekan sembarang tombol. Misalkan tekan enter. Jadi kalau jendelanya sudah muncul, kemudian kamu tekan enter, ya berarti selesai. Jendelanya nutup otomatis. Tapi tidak langsung otomatis nutup ya kan, harus tekan enter dulu atau tekan tombol yang lain. Nah, untuk memberikan keterangan dalam script biar kita tidak mudah lupa,
Anda bisa memberikan namanya statement komentar ya, untuk membuat keterangan. Caranya gimana? Caranya Anda berikan tanda slash 2 kali, baru Anda tulis komentarnya. Misalkan di sini digunakan untuk menahan jendela output, kan seperti ini. Perintah yang asli mana? Ini sampai sini. Yang berwarna hijau itu disifati sebagai komentar. Berarti maksudnya adalah perintah ini, penjelasannya ini. Komentar boleh Anda taruh di samping kanan, boleh Anda taruh di atas atau di bawah perintah. Misalkan tidak di samping kanan, Anda taruh di mana? Di atas. Ini boleh. Anda taruh di bawah sini, boleh. Bagaimana kalau taruh di samping kiri? Kalau Anda taruh di samping kiri, secara otomatis ya, skrip yang harusnya dijalankan itu ikut mati. Ya, ikut mati. Jadi tidak bisa running. Seolah-olah Anda tidak melakukan apa-apa nanti. Ya, semuanya jadi komentar. Jadi komentar itu boleh Anda buat sebelum perintah atau setelah perintah. Nah, setelah perintah itu boleh ditaruh di samping kanannya, boleh ditaruh di bawahnya. Ya, enaknya gimana lah, terserah kalian. Nah, jadi ini perintah dasarnya disebut dengan console.readline. Anda running, Anda jalankan. Maka jendelanya akan ditahan seperti ini. Ya, jendelanya akan ditahan. Nah, tidak langsung nutup. Bagaimana cara nutupnya? Ya, Anda silang, tekan close, atau Anda tekan enter misalkan. Ini sudah aktif ya, tekan enter. Nah, nutup. Karena memang read line itu menunggu, ya, menunggu inputan dari user. Nah, inputan itu bisa dilakukan lewat mana? Lewat tombol. Jadi saat Anda menekan tombol tertentu, contohnya enter atau tombol yang lain boleh, otomatis script mendapat inputan. Setelah mendapat inputan, dia selesai. Kan scriptnya hanya satu. Nah, ini perintah pertama yang saya kenalkan ke kalian. Nah, biasanya console.readline itu ditaruh di posisi paling bawah. Jadi nanti kalau nyekrip lagi itu di scriptnya ada di atasnya. Ini. Script diakhiri dengan console.readline. Agar apa? Scriptnya ini dijalankan dulu. Setelah jalan semuanya, jendelanya tidak nutup. Kenapa kok harus jendelanya tidak nutup, Pak? Ya biar terlihat hasilnya di layar itu seperti apa. Nanti kalau keburu nutup kan hasilnya tidak bisa kita lihat. Ya, paham ya? Nah, contohnya misalkan saya pengen mengerjakan soal nomor 1 nih, 1A. Pengen membuat tampilan seperti ini. Ya. Berarti saya butuh menampilkan tulisan di layar, ya kan? Tulisan di layar. Name, nama, tempat tanggal lahir. Misalkan saya buat 3 saja ya. Nah, sekarang kita belajar tentang perintah untuk menampilkan tulisan di layar. Apa perintahnya? Perintahnya adalah console.write. Console.write. Ingat, C# itu membedakan huruf besar dan huruf kecil. Jadi kalau kalian ngetik perintah huruf besar, huruf kecilnya tidak benar, maka akan dianggap salah. Contohnya, nulis konsol, C-nya itu besar, kalian tulisnya kecil misalkan. Ini akan dianggap salah. Write-nya itu W-nya besar, Anda tulis kecil, akan dianggap salah. Ya, jadi huruf besar dan huruf kecil itu dipertimbangkan di sini. Jangan sampai salah nulis. Makanya pada saat Anda ngetik perintah, itu sambil melihat bantuannya. Kalau bantuannya sudah muncul, langsung di enter saja. Enter, titik, bantuannya muncul lagi, enter. Buka kurung.
Nah, tinggal saya kasih apa yang mau dimunculkan di layar. Kata-kata yang pengen dimunculkan di layar itu harus diapit petik double. Ya, itu ingat-ingat. Saya pengen memunculkan kata NIM. Maka NIM itu harus diapit petik double. Seperti ini. Jadi perintah ini artinya tampilkan di layar tulisan atau kata NIM titik 2. Kita coba ya, tampilkan di layar akan muncul seperti ini. Ya, seperti itu. Kemudian bawahnya muncul right nama. Nah, sambil dirapikan. Nah, seperti ini ya, rapikan titik 2-nya biar sama rata ya. Ini kalau misalnya kalian tidak pengen ngetik, di copy juga boleh. Dan tempat tanggal lahir. Sambil dicek di running. Nah, munculnya seperti ini. Name, nama, tempat, tanggal lahir. Loh Pak, kok tidak membentuk susunan vertikal? Kok tertulisnya atau munculnya di layar kok ke kanan? Nah, ini catatan. Silakan Anda catat. Kalau perintah yang Anda panggil adalah write, maka tulisan akan muncul di layar, betul. Kemudian Anda manggil write lagi, itu berarti tulisannya akan muncul di samping tulisan sebelumnya. Ya, walaupun perintahnya di sini atas bawah ya. Ini enter, perintah lagi di bawahnya, perintah lagi di bawahnya. Tapi saat muncul di layar, itu dia tidak seperti yang kalian harapkan. Dia akan muncul di kanannya, di kanannya, di kanannya. Lah, kalau saya pengen membuat muncul di bawahnya bagaimana, Pak? Kalau kalian pengen membuat tampilan muncul di bawahnya, Anda harus memanggil perintah write line. Write line. Lah, perintah ini yang harus Anda panggil. Jadi, tambahan line itu gunanya adalah seperti enter. Jadi, setelah menampilkan tulisan ini, kursornya itu seolah-olah di enter di bawahnya. Ya, ini juga. Ingat, huruf besar dan huruf kecil itu pengaruh ya. Jadi jangan sampai salah ketik. Ini kalau saya running akan muncul tampilannya seperti ini. Name, nama, tempat, tanggal lahir.